Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, hasil penelitian Profesor Fahmi Basha membuat saya tertarik untuk mempelajari atau membaca Al-Quran ya, tentang kaum Saba. Hasil penelitian Fahmi Basha itu menyatakan bahwa yang dimaksud negeri Saba itu adalah Indonesia. Dalam Al-Quran, terutama saya tertarik pada ayat 15, 16, dan 17. Asbabun ketiga ayat itu adalah ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang namanya Farhah bin Masik al-Ghatifi radhiyallahu an bermaksud mendakwahkan Islam kepada kaum Saba yang ada di Indonesia itu. Tetapi dia khawatir bahwa orang-orang Indonesia itu akan menolak karena mereka itu adalah orang-orang yang terpandang pada masa jahiliyah. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh jika orang-orang Sabah itu yang ada di Indonesia itu menolak Islam, apakah boleh dia memeranginya? Yang menjawab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ayat 15, 16, dan 17. Di sana ketiga ayat itu memberikan pemahaman, pengetahuan kepada khususnya Farhah yang akan berdakwah itu mengenai keadaan negara Indonesia. Di sana disebutkan bahwa negerinya aman, makmur, punya banyak kebun. Di dalam surat lain malah disebutkan pemaaf orang-orangnya. Kemudian di seputar Sabah itu Allah melengkapi kemakmurannya itu dengan kota-kota yang juga sangat makmur, dan Allah memberikan jarak-jarak tertentu di antara kota-kota itu sehingga peredaran bisnis, perdagangan, ekonomi menjadi lancar dan bagus pada saat itu. Dan Allah sendiri mengatakan negeri itu aman, nyaman dihuni. Bahkan di surat Sabah itu, di surat kaum Sabah itu, Allah mengatakan betapa kayanya. Allah membandingkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kaum Sabah itu dengan kaum kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy yang di Mekah itu tidak sampai 10% dari kenikmatan yang diberikan Allah kepada kaum Sabah. Bayangkan kayanya. Mekah yang begitu kaya itu tidak sampai 10%-nya yang diberikan kepada Indonesia sebetulnya. Tetapi sayang, leluhur kita itu terserang penyakit tamak, ingin berkuasa, ingin lebih kaya raya, sehingga meminta kepada Allah jarak-jarak yang telah Allah buat itu supaya diperpanjang, diperjauh, sehingga mereka mampu memonopoli perdagangan, bisnis, sentra-sentra ekonomi
di lokal kota-kota yang makmur itu. Dengan jarak yang jauh itu persaingan akan sangat berkurang. Jadi kelompok-kelompok kecil yang memonopoli itulah yang berkuasa. Dan Allah mengatakan bahwa mereka meminta seperti itu adalah menganiaya diri mereka sendiri. Dan kita tahu kalau sudah berhubungan dengan ekonomi, dengan uang, perdagangan, bisnis, yang hal-hal sifatnya duniawi, kekuasaan, itu bakal menimbulkan banyak malapetaka. Di sana akan ada kecurangan, akan ada konflik, akan ada persaingan yang sangat tidak sehat, akan ada keserakahan yang tumbuh, akan ada saling sikut, dan bahasa-bahasa yang diucapkan pun akan kasar, tidak lagi lembut. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada kaum Sabah, kepada orang Indonesia pada saat dulu, ketika namanya masih belum Indonesia tentunya. Allah mengirimkan banjir yang sangat besar dengan lumpur dan segala macam, sehingga menutup kejayaan-kejayaan, kemakmuran yang sudah diterima kaum Sabah itu. Dan kita tahu bahwa Borobudur juga sebetulnya awalnya itu tertutup oleh tanah. Baru pada zaman kolonial Belanda itu ditemukan kembali, digali kembali. Itu ditutup tanah itu karena banjir azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Karawang pun sekarang beberapa tahun terakhir ini ditemukan pula puncak candi yang kabarnya lebih besar daripada Borobudur. Itu juga tertutup tanah karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita yang hidup pada zaman ini jangan sampai mengulangi kesalahan leluhur kita yang membuat Allah menurunkan azab. Maka kita harus lebih banyak bersyukur, harus lebih sering berbagi, jangan berbohong, jangan berkhianat, dan harus hidup harmonis dengan manusia lain, dengan alam semesta, tanaman, tumbuhan, dan sebagainya. Jangan serakah, jangan tamak, jangan suka menjatuhkan orang lain dengan cara yang buruk. Bahu membahu sebetulnya yang harus terjadi. Gotong royong menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah tidak akan menimbulkan azab. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang buruk seperti saya sebutkan tadi, maka azab itu akan datang untuk yang kesekian kalinya kepada negara Indonesia yang kita cintai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.